Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Kalian diamlah, itu semua adalah masa lalu, ucap Sinta memanyunkan bibirnya. Oke, kami akan diam. Lagi pula ini adalah hari bahagia. Jadi kita tidak perlu mengungkit masa lalu. Yang penting Yuki dan Aldan bisa bersatu mempererat cinta mereka, ucap Zia tersenyum. Sayangku memang paling pintar, ucap Ryan mencubit gemas wajah Zia. Nanti mesra-mesraannya. Ada calon besan, ucap Wildan berdehem kecil melihat kelakuan Ryan yang tidak pernah melihat tempat. Melihat keakraban para sahabat itu, Wijaya dan istrinya hanya bisa tersenyum kecil. Wildan memang sengaja mengundang para sahabatnya untuk hadir di acara lamaran Yuki. Karena dia tahu, jika dia tidak memberitahu mereka, sudah dipastikan mereka semua akan merajuk bagaikan anak kecil. Acaranya memang diadakan dengan begitu cepat, karena keluarga Wijaya yang menghubunginya secara tiba-tiba. Sehingga Wildan tidak ada persiapan apapun. Untuk saja dia memiliki sahabat yang cepat sigap, jadi mereka bisa berkumpul seperti sekarang ini. Bahkan Ryan juga langsung memesan makanan dari restoran ternama agar mereka bisa makan bersama setelah acara lamaran selesai. Mohon maaf, karena kami memberitahu kalian secara mendadak. Seperti yang kalian tahu, aturan kami akan datang besok pagi. Tapi karena putra kami sudah tidak tahan lagi, akhirnya kami memilih untuk melakukannya sekarang juga. Kalian tahu sendiri, kan bagaimana anak muda jika jatuh cinta, ucap Wijaya tersenyum kecil. Tidak masalah Tuan Wijaya, kami tahu putri kami sangat cantik. Pasti Nak Aldan takut ditikung, kan, ucap Raffi menggoda Aldan. Paman benar, putri paman sangat cantik, jadi jangan sampai telat sedikit, nanti keduluan orang lain, ucap Aldan tersenyum. Bagaimana, Nak, semua ada di tanganmu, ucap Sinta bertanya kepada Yuki yang sejak tadi diam menunduk di samping Aldan. Mendengar pertanyaan Sinta, Aldan langsung menatap Yuki yang ada di sampingnya. Dia berharap Yuki akan menerima lamarannya, dan mau membangun masa depan bersamanya. Memang ini terlalu cepat untuk Yuki, apalagi mengingat Yuki yang masih kuliah. Namun, Aldan tidak mau menunda-nunda hal baik seperti ini. Lagi pula dia sudah tahu jika Yuki mencintainya, jadi Aldan sudah sangat yakin untuk membangun rumah tangga bersama Yuki. Tentu saja aku menerimanya, kakak adalah pria idamanku, jadi aku akan menerima lamaran kakak dengan senang hati. Yang ditanya bukan kau, tapi Yuki, ucap semua orang serentak. Oh gitu ya, maaf, ucap Ryan terkekeh tanpa dosa. Yuki, bagaimana? Aldan sudah menunggu jawabanmu, ucap Wildan menatap Yuki yang terus diam menunduk. Maaf, Pak, Yuki tidak bisa menerima lamaran Kak Aldan, ucap Yuki menunduk, sehingga membuat semua orang langsung saling lempar pandangan. Aldan Hani bisa diam menunduk mendengar jawaban Yuki. Dia tidak menyangka lamarannya ditolak mentah-mentah oleh gadis itu. Padahal dia sangat yakin jika Yuki akan menerimanya. Sedangkan semua orang yang ada di sana, hanya diam sambil meantap bingung ke arah Yuki. Karena mereka tahu betul jika Yuki sangat mencintai Aldan. Namun, kenapa tiba-tiba Yuki menolak lamaran Aldan? Aku menolak lamaran Kak Aldan, tapi aku menerimanya sebagai imamku, ucap Yuki tersenyum kecil. Astaga Yuki, kau hampir membuat jantung paman copot, ucap Kinan menatap gemas kejahilan Yuki. Aku menerima kakak sebagai imamku, imam yang mampu menjaga pandangannya dari wanita lain, dan tidak pernah meninggikan suaranya walaupun sedang marah. Jika suatu saat Yuki melakukan kesalahan, tolong tegur Yuki dengan kelembutan. Karena Yuki juga hanya manusia biasa yang tidak akan lepas dari yang namanya sebuah kesalahan, ucap Yuki menatap lekat Aldan. Iya, sayang, kakak akan berusaha menjadi imam yang baik untukmu. Kakak akan selalu berusaha untuk membahagiakanmu,
ucap Aldan tersenyum sambil mengenggam tangan Yuki. Belum sah, jadi dilarang sentuh-sentuh. Wildan menepis tangan Aldan. Hei, maaf, Pa, ucap Aldan terkekeh kecil. Sudah tidak sabar ya? Tanya Ryan mengoda Aldan. Sayang, apaan sih? Malu ada calon besan, ucap Sia mencubit gemas lengan suaminya yang mesum tidak tahu tempat. Maaf, sayang, tapi calon besan kita juga harus terbiasa dengan kehebohan kita. Iya, kan? Tanya Ryan menatap kedua orang tua Aldan. Tentu saja, lagi pula kita sudah kenal sejak lama. Jadi aku sudah tahu bagaimana kehebohan kalian. Jadi aku tidak akan heran lagi, ucap Wijaya yang sama-sama somplak seperti para papa yang lainnya. Aduh, ternyata calon besanku sama saja. Batin Sinta memukul keningnya pelan. Lebih baik kita bicarakan masalah pernikahanku dengan Yuki terlebih dulu. Untuk masalah lainnya, belakangan saja, ucap Aldan memperingati sebelum pembicaraan mereka melenceng kemana-mana. Oh, maaf, Papa siapa lupa, ucap Wijaya hampir lupa dengan tujuan mereka. Baiklah, karena Yuki sudah menerima lamaran kami, maka kami ingin langsung mengadakan pernikahan, tanpa ada pertunangan. Bagaimana menurut kalian? Tanya Wijaya. Bagaimana, Nak? Tanya Wildan. Karena ini adalah tentang kehidupan Yuki, jadi hanya Yuki yang berhak menentukan semuanya. Tidak masalah, lagi pula lebih baik langsung menikah saja. Daripada bertunangan, nanti keburu dipepet orang lain, ucap Yuki tersenyum kecil. Mendengar ucapan Yuki, semua orang langsung terkekeh. Mereka membicarakan tentang persiapan pernikahan Yuki dan Aldan, yang akan digelar 3 minggu lagi. Mereka sengaja mempercepat pernikahan Yuki dan Aldan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tentu saja semua orang bahagia, termasuk Yuki. Terlihat senyuman indah terus menghiasi wajah cantik gadis itu. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, Kinan malah terlihat muram. Bahkan terlihat senyumannya adalah senyuman terpaksa. Memang dia bahagia melihat kebahagiaan putri sahabatnya itu. Akan tetapi melihat kebahagiaan Yuki, dia langsung mengingat putrinya. Dia yakin jika Sania yang berada di posisi Yuki saat ini, pasti putrinya itu juga akan sangat bahagia. Dilamar oleh pria yang kita cintai adalah impian setiap wanita. Namun, dia tidak tahu apakah putrinya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yuki saat ini. Karena banteng masa lalu yang menghalangi hubungan mereka cukup besar. Bahkan Kinan sendiri tidak yakin Bisma bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah. Musuh dari masa lalu terus mengintai mereka, bahkan mereka sekarang tidak tahu mana yang akan menjadi lawan ataupun kawan. Hanya doa dan air mata yang bisa Kinan panjatkan saat ini. Dia terus berdoa agar putrinya segera mendapatkan kebahagiaannya, tanpa ada bayangan masa lalu yang akan menyakiti perasaan putrinya itu. Mendengar acara lamaran Yuki yang diadakan hari ini, Sania merasa sangat bahagia. Dia ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Namun, dia tidak bisa menyaksikan kebahagiaan sahabatnya itu. Karena dia harus menyelesaikan tugas yang sangat penting. Setelah Bisma pergi, Sania lah yang menggantikan posisi Bisma. Dia mengerjakan semua tugas Bisma. Melihat Raffi yang tidak mencari pengganti Bisma, Sania langsung mencurigai sesuatu. Dia yakin jika Raffi dan papanya sedang merahasiakan suatu hal yang besar darinya. Sania melihat jika Raffi masih mengharapkan Bisma kembali. Bahkan semua barang-barang Bisma masih berada di ruangannya. Sania merasakan jika Bisma tidak pergi jauh, sepertinya Bisma masih berada di kota ini. Kenapa aku merasakan ada sesuatu yang aneh dari paman dan papa? Aku yakin mereka sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi apa? Gumam Yuki berbicara seorang diri. Dia sedang mengawasi pembangunan proyek yang dilakukan oleh perusahaan Raffi. Dia melihat jika ketua dari pembangunan proyek itu masih tertera nama Bisma. Padahal Bisma sudah pergi dan tidak tahu kemana. Jika memang Bisma sudah memundurkan diri,
Sudah pasti posisi itu telah diganti oleh orang kepercayaan Raffi yang lainnya. Sania langsung menduga jika Bisma masih bekerja dengan Raffi, dan sengaja bersembunyi darinya. Di saat Yuki sedang berjalan seorang diri, tiba-tiba dia merasakan jika ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dia meantap ke belakang, tetapi dia tidak melihat apapun. Hanya para buruh yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Namun, Sania sangat yakin jika ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Bahkan hal itu selalu dia rasakan di saat dia sedang minum di klub malam. "Hai, Bu. Au, kau gila ya?" Pekik Erlan ketika satu bu gemam langsung mendarat di wajahnya. "Maaf, aku tidak sengaja. Aku kira tadi kau orang jahat yang sedang mengikutiku," ucap Sania panik sambil mengusap wajah Erlan yang membiru karena ulahnya. "Orang jahat?" tanya Erlan mengerutkan keningnya bingung. Dehem Sania mengangguk. "Mana ada orang jahat yang mau mengikuti cewek gila sepertimu? Jangankan orang jahat, setan saja ogah mengikuti gadis gila sepertimu," ucap Erlan terkekeh kecil. "Dasar, apa kau mau tato di wajahmu itu bertambah?" tanya Yuki mengepalkan tangannya. "Ups, gadis gila jadi sinting. Kabur. Apa kau bilang? Awas kau ya," teriak Sania mengejar Yuki. Walaupun sikapnya berubah menjadi dingin dan cuek, tetapi Sania tetap bertingkah seperti Sania yang dulu di depan para sahabatnya. Walaupun tidak seceria dulu lagi, tetapi Erlan dan Yuki masih bisa membuatnya tersenyum. Tanpa mereka sadari seorang pria sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Pria itu memperhatikan gerak-gerik Sania dari kejauhan. Hingga akhirnya Erlan tidak sengaja melihat pria itu. Namun, dia tidak bisa melihat wajah pria itu karena ditutupi masker dan juga topi. "Siapa itu? Ada apa?" tanya Sania menatap bingung Erlan. "Apa kau tidak lihat? Jika di dekat tembok itu tadi ada seorang pria?" tanya Erlan menunjuk ke arah tembok yang tidak jauh dari keberadaan mereka. "Mana ada, dari tadi di sini cuman ada para buruh yang sedang bekerja. Aku serius, seorang pria sedang memperhatikan kita dari sana. Dia memakai jaket dan juga topi," ucap Erlan mode panik. Tentu saja dia khawatir jika pria yang dia lihat adalah orang jahat yang sedang mengintai sahabat perempuannya itu. Apalagi mengingat jika Sania mengatakan jika dia selalu merasakan jika ada seseorang yang terus memperhatikannya. Dia tahu jika mereka adalah incaran para musuh. Karena banyak orang yang ingin menjatuhkan kesuksesan papa dan juga para paman mereka. Atau jangan-jangan, ucap Sania membulatkan matanya. "Jangan-jangan apa, Itu hantu penunggu proyek ini. Aku tidak mau jadi tumbal. Aku belum kawin," ucap Sania panik. "Kau mau kawin?" tanya Erlan mode serius. "Ya enggaklah, kau kira kawin itu mudah? Kawin itu mah mudah. Tinggal cari pasangan lalu masuk ke kamar. Kalau nikah baru tidak gampang. Kalau kawin apa susahnya, tinggal buka baju lalu dimasukin selesai," ucap Erlan terkekeh kecil sambil melangkahkan kakinya meninggalkan Sania. Mendengar ucapan Erlan, Sania langsung menatap sahabatnya itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Dia tidak menyangka jika Erlan, si pria dingin dan cuek seperti Erlan, ternyata memiliki pemikiran yang sangat mesum. Bahkan Sania merasa jika dia tidak mengenal sahabatnya itu. "Woi, kau mau di situ terus? Apa kau tidak takut si pria penguntit itu menerkammu hidup-hidup?" tanya Erlan melihat Sania yang masih betah di tempatnya. "Tungguin," ucap Sania sedikit berteriak sambil berlari kecil mengejar Erlan. Erlan duduk terdiam sambil menatap layar laptopnya. Dia berpikir keras siapa sebenarnya pria yang dia lihat di lapangan proyek tadi. Melihat postur tubuh pria tadi, sepertinya dia tidak asing. Namun, dia tidak bisa memastikan siapa pria itu sebenarnya. Siapa pria itu? Kenapa dia mengawasi Sania? Apa itu suruhan Kak Bisma? Tapi di mana Kak Bisma sekarang? Batin Erlan berpikir seorang diri. "Kau sedang memikirkan apa?" tanya Ardian melihat putranya itu melamun seorang diri.
Papa, ucap Erlan menatap sang papa sambil mengelus dadanya karena terkejut. Kau sedang memikirkan apa? Tidak ada. Pa, ucap Erlan tersenyum sambil membenarkan posisi duduknya. Jika kau tidak mau menceritakannya kepada papa, tidak apa-apa. Tapi kau jangan terlalu banyak pikiran. Karena banyak pikiran hanya akan membuatmu stres. Lebih baik santai, dan nikmati saja hidup yang apa adanya ini, ucap Ardian tersenyum sambil mengusap lembut puncak kepala putranya. Erlan hanya tersenyum kecil. Papanya itu memang benar, hidup tidak perlu terlalu dipikirkan. Cukup jalani saja sesuai alurnya, agar kita bisa menikmati dunia dengan santai. Tidak perlu mengejar apa yang tidak perlu dikejar. Lebih baik berjalan dengan santai, tetapi dengan penuh kepastian. Pa, apa papa tahu Kak Bisma pergi kemana? Tanya Erlan memecahkan keingintahuannya. Kenapa tiba-tiba kau bertanya tentang Bisma? Tanya Ardian mengerutkan keningnya bingung. Tidak ada, Pa. Erlan hanya merasakan jika Kak Bisma itu masih berada di sekitar kita. Tapi kenapa dia bersembunyi dari kita? Bukankah kita ini semua bersaudara? Mendengar pertanyaan putranya, Ardian hanya bisa membuang napasnya kasar. Dia bangkit dari duduknya lalu menatap ke arah balkon kamar Erlan. Dia melihat langit yang begitu gelap, bahkan tidak ada cahaya bintang yang menghiasi langit itu. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada putranya, karena dia juga tidak tahu apa alasan Bisma pergi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Papa juga tidak tahu. Papa tidak tahu kenapa tiba-tiba Bisma menghilang begitu saja. Kami juga sudah mencoba mencari keberadaannya, tapi kami tidak menemukan apapun, ucap Ardian. Lalu kenapa ketua pembangunan proyek yang kami jalankan masih tertulis nama Kak Bisma di sana? Paman Raffi juga belum mencari pengganti Kak Bisma. Apa jangan-jangan kalian sengaja menyembunyikan Kak Bisma, agar Sania tidak bisa mendekatinya? Ucap Erlan menatap sang papa dengan tatapan penuh selidik. Kenapa kau berkata seperti itu? Kau tahu sendiri, kan jika kami sedang mendiamkan pamanmu Kinan gara-gara masalah ini, ucap Ardian menatap kesal putranya itu. Iya, Erlan tahu. Tapi Erlan perhatikan Paman Raffi sering berbicara dengan Paman Kinan secara diam-diam. Apa jangan-jangan mereka mengetahui sesuatu? Mendengar ucapan putranya itu, Ardian langsung terdiam sejenak. Dia berusaha mencerna ucapan Erlan dengan baik. Namun, dia tidak begitu percaya, karena Kinan dan Raffi tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dari mereka. Karena sejak dulu mereka berenam adalah sahabat, bahkan tidak ada rahasia di antara mereka. Kecuali rahasia besar yang membawa dampak buruk pada mereka. Kau istirahatlah, jangan terlalu memikirkan hal ini. Ingat, jika kau mencurigai sesuatu, kau cukup diam dan memperhatikan saja. Papa yakin jika ada rahasia yang mereka simpan, pasti itu demi kebaikan kita semua. Jangan sampai karena keingintahuanmu semua rencana yang mereka susun hancur begitu saja, ucap Ardian menasehati putranya itu. Dia yakin Raffi dan Kinan tidak akan menyembunyikan sesuatu dari mereka. Jikapun itu terjadi, pasti itu telah mereka pikirkan secara matang-matang. Jika waktunya sudah tepat, mereka pasti akan menceritakannya kepada mereka. Iya, Pak, maaf. Karena Erlan terlalu lancang, ucap Erlan merasa bersalah. Tidak apa-apa. Papa mengerti dengan posisimu sekarang. Kau pasti tidak tega melihat keadaan Sania, kan? Apalagi dengan perubahan sikapnya yang berubah begitu drastis. Bahkan Papa sudah tidak mengenal Sania yang sekarang lagi, ucap Ardian menunduk sedih mengingat perubahan sikap Sania saat ini. Sudahlah, Papa yakin Sania juga akan bahagia dengan cintanya. Papa yakin pamanmu sudah memikirkan semuanya dengan matang. Karena dia juga ingin melihat putrinya bahagia, ucap Ardian tersenyum. Iya, Pa, Erlan mengerti. Erlan tahu bagaimana Paman Kinan. Dia selalu melakukan hal yang terbaik untuk Sania. Bahkan dia juga selalu memikirkan kebahagiaan kami semua, ucap Erlan tersenyum. Anak pintar, sekarang istirahatlah.
Ingat kau harus belajar yang rajin, karena sebentar lagi kau akan menjadi asisten pribadi Gibran. Kau sudah yakin dengan keputusanmu, kan? Tanya Ardian tidak mau memaksakan kehendaknya kepada putranya itu. Iya, Pak, Erlan sangat yakin. Paman Ryan sudah sangat baik kepada kita. Jadi apa salahnya menerima tawarannya? Lagi pula Kak Gibran sangat baik. Bahkan dia sangat menyayangi Erlan. Jadi Erlan yakin kami pasti bisa bekerja sama dengan baik, ucap Erlan penuh keyakinan. Baiklah, sekarang istirahatlah, jangan pikirkan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Kau serahkan saja masalah ini kepada kami. Kami akan menyelidikinya. Baik, Pak, selamat malam. Ardian hanya tersenyum kecil lalu mematikan lampu kamar Erlan. Dia keluar dari kamar putranya itu sambil menatap punggung putra semata wayangnya itu. Dia berharap agar putra dan juga para anak-anak dari sahabatnya bisa bahagia dan mendapatkan cinta sejati mereka masing-masing. Lampu kedap-kedip, ditambah lagi dengan suara lantunan musik begitu keras membuat suasana semakin meriah. Terlihat begitu banyak pasangan sedang berdansa di atas panggung, baik itu pasangan kekasih maupun hanya pasangan sementara. Di tengah-tengah orang yang sedang sibuk mencari pasangan mereka, terlihat seorang pria hanya diam sambil memperhatikan seorang tamu dari kejauhan. Tubuh tegap dan juga wajahnya yang tampan membuat para gadis yang ada di sana langsung terpesona. Bahkan ada beberapa gadis yang memberanikan diri untuk menggodanya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menarik perhatian pria itu. Kecuali gadis yang sedang minum seorang diri di sudut ruangan itu. Aku lihat kau sejak tadi memperhatikan gadis itu. Kenapa kau tidak mendekatinya saja? Tapi kau harus hati-hati. Dia itu singa betina yang tidak mudah ditaklukkan, ucap seorang pria mendekatinya. Singa betina? Tanya Bisma mengerutkan keningnya bingung. Iya, dia adalah Sania Wirawan, putri tunggal Kinan Wirawan. Satu klub ini tidak ada yang berani mendekatinya. Karena pertama datang dia hampir membunuh seorang tamu yang berani menyentuhnya. Aku heran, kenapa gadis sebaik dia berada di tempat seperti ini? Ucap pria itu terkekeh kecil mengingat kelakuan Sania saat pertama kali masuk ke klub. Kau mengenalnya? Tanya Bisma penuh selidik. Iya, dia teman sekampusku. Aku juga terkejut ketika melihat dia datang ke tempat ini. Padahal dia itu salah satu mahasiswi panutan di sekolah, jelas pria itu. Sudah ya, aku mau berpesta dulu, tapi ingat, jika kau ingin mendekatinya jangan menyentuhnya, karena dia bisa membunuhmu malam ini juga, ucap pria itu tersenyum lalu pergi meninggalkan Bisma. Singa betina, ternyata kau sangat kejam kepada pria lain, sayang. Bahkan kau sangat menjaga tubuhmu, sedangkan aku... Batin Bisma menyesal kejadian malam itu. Di saat sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba ponsel Bisma berbunyi. Dengan cepat dia merogoh sakunya dan melihat siapa yang sedang menghubungi. Nomor tidak dikenal. Melihat nomor itu, Bisma langsung bisa menebak siapa yang sedang menghubunginya. Tidak mau banyak pikir, Bisma langsung menekan tombol hijau sambil terus menatap ke arah Sania. Halo, sayang. Apa kau merindukan sentuhanku? Jika kau mau aku bersedia untuk memuaskanmu, ucap seorang wanita dari seberang sana. Jangan banyak bakot kau, jika kau berani tunjukkan dirimu, ucap Bisma mengepalkan tangannya geram. Baiklah, jika itu yang kau mau, aku akan menunjukkan diriku dan putra kita di depan umum. Tapi, ucap wanita itu terkekeh kecil. Stop, jika kau berani melakukan itu, akan aku pastikan kau tidak akan bisa melihat matahari lagi. Au, takut, tapi bohong, ucap wanita itu tertawa puas. Mendengar suara tawa wanita itu, jantung Bisma langsung berdegup kencang. Matanya terus tertuju ke arah Sania. Tatapannya penuh kewaspadaan dan tidak mau lengah sedikit pun. Dia tahu wanita itu sedang mengincar Sania. Walaupun gadis itu ahli dalam ilmu bela diri. Akan tetapi Bisma tidak boleh legah begitu saja. Karena dia tidak tahu dari siapa saja orang-orang yang membantu wanita misterius itu. Sudah aku katakan,
Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada satupun yang bisa memilikimu. Termasuk gadis itu. Aku sudah memperingatkan agar kau menjauhinya. Tapi kau tidak menghiraukan ucapanku. Apa kau mau dia tahu siapa dirimu sebenarnya? Kak Bisma, pria yang sangat dia puja, hanyalah pria pengecut yang tidak mau mengakui darah dagingnya sendiri. Atau aku akan menyingkirkannya malam ini juga, ucap wanita itu penuh dengan penekanan. Jika kau berani menyentuhnya, akan aku remukkan seluruh tubuhmu. Ingat, aku tidak memiliki anak. Jika itu benar, aku melakukannya secara tidak sadar. Kau telah menjebakku malam itu, bahkan aku saja tidak mengenal siapa dirimu, ucap Bisma mengusap wajahnya kasar. Aku tidak peduli, jauhi gadis itu, atau aku akan membuat hidupnya lebih hancur daripada saat ini. Bukan hanya hidupnya, tapi aku juga akan menghancurkan kehidupan para sahabatmu. Kau lihat saja, permainan akan segera dimulai. Maaf, aku telah kehilangan kesabaranku, ucap gadis itu mematikan panggilannya. Dasar wanita gila, teriak Bisma frustasi. Mendengar teriakan Bisma, semua mata langsung tertuju kepadanya. Namun, dia tidak memperdulikan tatapan orang-orang itu. Dia terus menatap ke arah Sania yang terus minum. Padahal Bisma melihat jika gadis itu sudah minum begitu banyak. Bahkan sudah ada beberapa botol minuman kosong di atas mejanya. Sania, kenapa kau harus melakukan ini? Bagaimana aku mengatakan semuanya kepadamu? Batin Bisma mengusap wajahnya frustasi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Sania saat mengetahui hal ini. Pasti perasaan gadis itu akan sangat hancur. Bagaimana tidak? Pria yang sangat dia cintai ternyata sudah memiliki keturunan dengan wanita lain. Walaupun Bisma tidak yakin akan itu, tetapi wanita itu memiliki video mesum mereka 5 tahun lalu. Bersambung dulu ya teman-teman.